Bayangkan, seorang wanita cantik dengan suara seindah malam sunyi. Dulu, ia menyanyi untuk menenangkan hati. Tapi kini, ia melantunkan doa-doa asing yang mengundang teror. Ini kisah tentang cinta, dendam, dan kegelapan yang menelan jiwanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bunga Malam. Channel yang tak hanya menghadirkan cerita mengharukan, tapi juga kisah misteri yang mengguncang hati. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena satu cerita bisa mengubah cara kita memandang hidup. Di sebuah kota kecil yang tenang, di antara ganggang sempit dan lampu jalan yang temaram, ada satu nama yang dulu begitu dikenang dengan penuh pujian melati. Ia bukan selebritas nasional, bukan juga artis televisi, tapi bagi warga kota itu, suaranya seperti anugerah dari langit. Ia menyanyi setiap malam di sebuah kafe sederhana bernama Langit Senja. Kafe itu tak pernah sepi, bukan karena makanan yang istimewa, tapi karena melati. Kalau melati yang nyanyi, hatiku adem, Mas, begitu kata Pak Darto, pengunjung tetap yang selalu datang bersama istrinya setiap akhir pekan. Melati memang punya suara yang lembut dan menyihir. Ia tak perlu berteriak untuk menyentuh hati pendengarnya. Ia hanya perlu duduk, memejamkan mata, dan membiarkan suaranya mengalir seperti air yang menenangkan luka. Lagu-lagu yang ia nyanyikan sederhana, tembang kenangan, lagu-lagu lawas, dan sesekali lagu ciptaannya sendiri. Tapi tiap baitnya terasa seperti doa. Bahkan banyak orang percaya, suara melati punya, tuah, tersendiri membawa ketenangan bagi yang sedang dilanda duka. Namun di balik suara lembut itu, tersimpan kisah yang tidak semua orang tahu. Melati bukan hanya penyanyi kafe. Ia adalah perempuan yang pernah mencintai dengan seluruh jiwa, lalu dikhianati dengan seluruh luka. Namanya Damar Mener Cafe sekaligus kekasih Melati selama 5 tahun. Mereka bersama sejak kafe itu masih sepi. Damar percaya pada Melati, dan Melati percaya hanya pada Damar. Dalam banyak malam sunyi, mereka berdua bermimpi membangun masa depan bersama. Tapi semua mimpi itu hancur dalam satu malam. Damar, tanpa aba-aba, menghilang. Ia memutuskan Melati lewat pesan singkat. Dan beberapa hari kemudian, beredar kabar bahwa Damar telah menikah dengan seorang wanita kaya, anak pemilik hotel tempat Damar sering menginap untuk urusan kerja. Dunia Melati runtuh. Ia berhenti menyanyi. Ia menutup diri. Bahkan kepada tetangga yang datang menjenguk, ia hanya diam memandangi langit, seakan menanti seseorang kembali dari langit yang tak pernah menjawab. Sejak saat itu, suasana di sekitar rumah Melati berubah. Rumah yang dulu dihiasi tanaman gantung dan lampu gantung kecil kini gelap gulita. Tirai-tirai jendela selalu tertutup rapat, dan tak ada lagi suara musik dari dalam. Kadang, terdengar suara tangisan pelan di malam hari. Tangisan yang bukan seperti manusia menangis. Lebih seperti rintihan dari jiwa yang tercabik. Beberapa tetangga awalnya masih mencoba menyapa, mengetuk pintu, menawarkan makanan. Tapi lama-lama mereka pun menyerah. Sesekali, mereka melihat bayangan Melati berdiri di jendela, hanya memandangi mereka dalam diam. Matanya kosong, rambutnya terurai tak terurus. Ada yang bilang ia sudah kehilangan akal sehatnya. Ada pula yang bilang, dia bukan gila, dia sedang belajar sesuatu yang tidak seharusnya. Malam-malam di sekitar rumah Melati menjadi semakin aneh. Kadang, bau amis seperti daging mentah menyeruak dari halaman belakang. Kadang pula, terdengar suara langkah kaki di genteng, meski tak ada pohon yang cukup tinggi untuk memanjat ke sana. Yang paling menyeramkan adalah ketika seorang anak kecil dari tetangga sebelah bercerita pada ibunya, "MAH, tadi Tante Melati main sama teman-teman hitam di halaman. Tapi mereka jalannya aneh, gak punya kaki." Orang tuanya kaget.
Mereka menganggap anaknya mengigau. Tapi keanehan terus berulang. Beberapa malam kemudian, seorang tetangga tua melihat Melati duduk di halaman belakang, dikelilingi api kecil yang membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran itu, ada tengkorak binatang dan beberapa benda aneh yang dibalut kain hitam. Mulut Melati bergerak cepat, menggumamkan kata-kata yang tak bisa dikenali. Wajahnya tak menunjukkan ekspresi apapun, seolah ia bukan lagi manusia. Sejak malam itu, suasana kampung jadi tak tenang. Kucing peliharaan warga mulai menghilang satu persatu. Anak-anak sering terbangun di malam hari sambil menangis, mengatakan bahwa mereka bermimpi dikejar wanita berambut panjang dengan mata merah. Warga mulai takut untuk keluar rumah setelah maghrib. Bahkan beberapa orang yang dulu suka bergosip tentang Melati, tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas. Mereka yang mengolok Melati sebagai janda gagal nikah, kini meringkuk di tempat tidur dengan badan panas dan suara serak. Ada satu kemiripan dari semua korban. Dulu mereka pernah menertawakan Melati setelah ditinggal Damar. Ada yang bilang ini hanya kebetulan. Tapi sebagian besar warga yakin. Melati kini bukan lagi manusia biasa. Ia telah memanggil sesuatu, entah dari mana, dan kini, satu persatu balas dendamnya mulai berjalan. Dia bukan Melati yang dulu, gumam Bu Yati, tetangga yang rumahnya berdempetan dengan Melati. Suaranya lirih, nyaris seperti berbisik kepada dirinya sendiri. Tapi malam itu, suaranya cukup terdengar oleh Pak Anwar dan Pak Mardi, dua warga yang ikut ronda. Mereka menatap Bu Yati dengan kening berkerut, karena wajahnya terlihat pucat dan penuh kecemasan. "Apa maksudnya, Bu?" tanya Pak Anwar sambil memegang senter yang cahayanya sedikit bergetar karena tangannya ikut gugup. Bu Yati menghela napas panjang. Matanya tampak berkaca-kaca. "Aku pernah lihat sendiri. Malam-malam, waktu aku terbangun karena mendengar suara aneh, aku mengintip lewat celah tirai. Dan yang aku lihat, ia menelan ludah, Melati duduk bersila. Tapi bukan sendirian. Ada sesuatu di belakangnya. Bayangan besar, hitam, matanya merah seperti bara. Dan Melati. Melati tersenyum ke arah makhluk itu. Pak Mardi refleks menatap langit. Malam itu mendung menggantung di atas kampung, seperti mendengarkan percakapan mereka. "Jangan-jangan dia pelihara jin," katanya pelan. Bu Yati mengangguk lemah. "Aku dengar orang bilang dia belajar ke hutan sebelah. Sama dukun tua yang dulu pernah diusir warga karena tuduhan santet. Mungkin dia kembali ke jalan itu." Di sisi lain kampung, ada seorang pemuda bernama Roni yang merasa cerita-cerita itu hanya bualan. Ia masih muda, tidak terlalu percaya hal-hal gaib. Baginya, Melati hanya seorang wanita patah hati yang kesepian. Namun rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Maka malam itu, ia berjalan pelan menuju rumah Melati. Dengan kamera ponsel diam-diam ia merekam dari sela pagar kayu yang mulai lapuk. Awalnya tidak ada apa-apa. Rumah itu sepi, gelap, hanya ada satu lilin kecil di jendela. Tapi ketika jam menunjukkan pukul 2 dini hari, sebuah bayangan tampak melintas cepat. Roni menahan napas. Ia memfokuskan kameranya. Dan disitulah, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Melati berdiri di tengah ruang tamu, tubuhnya melayang sedikit dari lantai. Matanya terbuka lebar tapi kosong. Di depannya, ada makhluk besar hitam pekat, seperti asap yang membentuk tubuh manusia. Makhluk itu menggeram, suaranya berat dan dalam. "Nyai, waktunya membayar janji," katanya. Dan Melati hanya menunduk, dengan suara datar menjawab, "Ambillah siapa yang menyakitiku. Tapi jangan ganggu aku." Roni ingin lari. Tapi tubuhnya seolah terpaku. Tangannya gemetar,
Kameranya jatuh. Ia ingin berteriak tapi mulutnya terkunci. Di tengah kengerian itu, mata Melati tiba-tiba beralih ke arah jendela, ke arah Roni. Ia tersenyum. Roni pulang dalam kondisi panik. Ia muntah di halaman rumahnya, lalu pingsan. Esok paginya, ibunya menemukan ia terbaring di lantai dengan mata terbuka, mulut kaku, dan air liur menetes. Dibawa ke klinik, tapi dokter hanya berkata, anaknya trauma berat. Tidak ada luka fisik. Tapi jiwanya seperti tersentak sesuatu yang kita tak bisa jelaskan. Selama 7 hari, Roni tidak bisa berbicara. Matanya kosong, hanya menatap langit-langit kamar. Setiap malam ia menjerit, menyebut nama Melati berulang-ulang. Jangan lihat aku, Mel, jangan lihat aku. Suara itu membuat ibunya menangis tiap malam. Hingga akhirnya, hari ke-8, Roni sadar dan berkata, Melati, dia sudah bukan manusia. Dia milik sesuatu yang gelap. Jangan ganggu dia, atau kita semua akan menyesal. Kata-katanya menyebar di kampung. Dan itu cukup untuk membuat warga benar-benar yakin bahwa Melati bukan hanya perempuan yang patah hati. Ia telah menjual sesuatu yang suci dari dirinya untuk mendapatkan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Kepanikan menyebar. Para tetua kampung berkumpul. Ustaz dari luar kota dipanggil. Malam itu mereka adakan zikir dan rukyah massal di masjid. Warga berkumpul, mulai dari anak-anak sampai para orang tua. Semua merasa sesuatu harus dilakukan. Karena bila dibiarkan, kampung mereka bisa berubah menjadi sarang ketakutan. Namun di tengah pembacaan ayat suci, tiba-tiba terdengar suara tawa. Tawa perempuan. Pelan, tapi menusuk. Tawa itu tidak berasal dari pengeras suara masjid, tapi dari arah rumah Melati yang berjarak sekitar 2 rumah dari tempat mereka berkumpul. Suara itu seperti menggema, seakan-akan datang dari dinding-dinding yang kosong. Lalu terdengar suara wanita berkata, "Kalian pikir ayat-ayat itu bisa menyentuhku? Kalian telat, aku sudah milik mereka." Beberapa anak menangis. Ibu-ibu mulai panik. Tapi Ustaz Said, pria paruh baya yang memimpin rukyah, tetap tenang. Ini bukan suara Melati. Ini suara makhluk yang memakai jasadnya. Kita harus cari pintu hatinya. Dia masih bisa diselamatkan. Setelah malam itu, warga sepakat untuk mencari titik lemah dari kekuatan kegelapan yang membungkus Melati. Mereka sadar yang bisa memanggil kembali sisi kemanusiaan Melati bukan ayat-ayat saja, tapi seseorang yang pernah dicintainya. Seseorang yang bisa membuatnya ragu, yang bisa membuat hatinya kembali bergetar. Dan satu-satunya orang yang pernah benar-benar masuk ke dalam hati Melati adalah Damar. Pria yang dulu menghancurkan hidupnya, pria yang kini hidup nyaman bersama istri barunya. Walau enggan, warga memberanikan diri menemui Damar di kota sebelah. Mereka menjelaskan semuanya, tentang Roni, tentang suara tawa, tentang kucing-kucing yang hilang, dan tentang Melati yang sudah berubah. Damar terdiam lama. Ia menggenggam tangan istrinya erat. "Apa ini karena aku?" bisiknya. Istrinya, yang selama seminggu terakhir juga mengalami mimpi buruk bertubi-tubi, hanya bisa mengangguk. "Mungkin sudah waktunya kau menebusnya. Sebelum semuanya terlambat." Damar berdiri di depan rumah Melati untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Malam itu, langit tampak kelabu, angin bertiup dingin, dan semua terasa terlalu sunyi. Bahkan suara jangkrik seolah tak berani muncul. Ia menggenggam tasbih di tangannya, pemberian Ustaz Said. Jangan ucapkan apapun kalau dia tak bicara duluan. Biarkan jiwanya yang memulai,
begitu pesan ustaz sebelum mereka tiba. Ia melangkah pelan ke halaman yang kini penuh rumput liar dan bunga-bunga kering. Setiap langkah terasa seperti menginjak kenangan yang rapuh. Dulu, ia pernah duduk di teras rumah ini, mendengar Melati menyanyikan lagu sederhana sambil membuat teh. Kini, semuanya mati. Rumah ini seperti dikubur waktu. Damar mengetuk pintu. Tidak keras. Hanya satu ketukan, tapi cukup membuat udara di sekitarnya terasa lebih berat. Pintu perlahan terbuka. Dan di sana, dalam cahaya lilin yang redup, berdiri Melati. Ia mengenakan gaun putih yang dulu pernah Damar hadiahkan. Wajahnya pucat, matanya dalam, tapi tak lagi kosong seperti cerita orang-orang. Ia menatap langsung ke arah Damar. Sudah cukup lama kau membuatku menunggu, bisiknya. Hati Damar seketika remuk. Suara Melati masih sama seperti dulu, lembut tapi dalam, seolah setiap kata yang keluar adalah nyanyian luka. Ia ingin bicara, ingin minta maaf, ingin menjelaskan semuanya. Tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Melati melangkah pelan ke arahnya, mendekat, lalu menatap lekat wajah lelaki yang dulu membuatnya hancur. Kau datang untuk apa, Damar? Tanyanya dengan suara yang hampir seperti bisikan dari balik dunia lain. Untuk minta maaf? Atau untuk menyelamatkanku dari api yang kau nyalakan sendiri? Damar akhirnya bisa menjawab, walau suaranya pelan. Aku datang karena aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut. Tapi aku gak mau kehilangan kamu sepenuhnya, Mel. Melati tertawa kecil, tapi tawanya tidak bahagia. Kau sudah kehilangan aku sejak malam itu, saat aku membaca pesan darimu. Kata-katamu tak pernah hilang dari ingatanku, Damar. Dan rasa itu berubah jadi sesuatu yang tak bisa kau pahami. Melati lalu berjalan masuk, memberi isyarat agar Damar mengikutinya. Ia menurut. Di dalam rumah, suasana begitu berbeda. Lilin-lilin menyala di sudut-sudut ruangan, dan di dinding tergantung cermin-cermin kecil dengan ukiran aneh. Aroma dupa memenuhi udara, campur dengan bau tanah basah. Di meja, terdapat foto lama mereka berdua, dengan bagian wajah Damar yang sudah dibakar setengah. Melati duduk di kursi kayu tua, lalu menunjuk kursi di depannya. Duduklah. Jika kau ingin bicara, bicaralah dari hati. Tapi jika kau hanya datang untuk menyelamatkan dirimu dari kutukanku, lebih baik kau pergi. Damar menelan ludah. Tangannya bergetar. Ia mengambil napas panjang dan mulai bicara. Mel, aku tahu kata maaf tidak cukup. Tapi aku mau kau tahu, aku tidak pernah berhenti mencintaimu. Aku takut. Aku pengecut, Mel. Aku tergoda oleh dunia. Aku kira aku bisa lepas darimu dan tetap tenang. Tapi sejak hari aku meninggalkanmu, hidupku kosong. Aku bermimpi tentangmu tiap malam. Suaramu terus mengisi kepalaku. Melati menunduk. Tapi dari matanya mengalir air mata hitam, seperti tinta. Kalau begitu, mengapa baru sekarang kau datang, Damar? Saat aku sudah bukan lagi aku. Damar ingin memeluknya, ingin menghapus air mata itu. Tapi ketika ia mencoba mendekat, suara mendengus terdengar dari pojok ruangan. Dari balik tirai, sosok hitam besar mulai muncul. Wujudnya seperti bayangan yang hidup, matanya menyala merah, dan suaranya seperti ribuan serangga berbicara serempak. Jangan dekati dia, manusia, suara itu menggelegar. Dia milik kami. Kau datang terlambat. Melati hanya duduk tenang. Dia datang bukan untuk mengambilku, katanya pada makhluk itu. Dia datang untuk mengembalikan hati yang pernah dia hancurkan. Makhluk itu mendesis.
Kalau begitu, biarkan kami menguji ketulusan hatinya. Lalu, ruangan bergetar, lilin-lilin padam, dan tiba-tiba Damar terlempar ke lantai. Ia melihat bayangan hitam itu mulai menjerat tubuhnya, dan dalam kesakitan itu, ia hanya bisa menyebut satu nama. Melati, tolong aku. Melati berdiri. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan emosi yang dalam, antara benci, sayang, dan kepedihan yang menumpuk bertahun-tahun. Ia menatap makhluk itu dan berkata, "Lepaskan dia." "Kenapa? Kau sendiri yang menyerah pada kami. Dia pantas menerima rasa yang sama seperti yang kau rasakan." Melati menggenggam tangannya kuat-kuat. Suara lirihnya mulai berubah menjadi keras. "Aku memang menyerah. Tapi bukan untuk menghancurkan. Aku hanya ingin dihargai, dan sekarang aku ingin melepaskan." Makhluk itu mendesis marah. Tapi Melati mulai membacakan sesuatu, mantra yang bukan lagi hitam, tapi campuran antara doa dan air mata. Rumah itu kembali bergetar. Cahaya menyelinap dari jendela. Dan dalam detik-detik terakhir, sebelum semuanya runtuh, Melati berteriak, "Ya Allah, jika masih ada sisa cinta di hatiku, biarkan dia pergi. Dan biarkan aku menanggung semuanya sendiri." Tubuh Damar terlempar keluar rumah oleh hantaman energi dari dalam. Ia terkapar di halaman, napasnya terengah-engah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Di dalam, Melati berdiri sendiri, tubuhnya gemetar tapi matanya tegas. Makhluk itu meraung marah, mencakar udara. "Kau mengingkari perjanjian, Melati. Jiwa kami sudah melekat padamu. Kau milik kami, seutuhnya." Melati menggenggam kalung kecil di lehernya. Kalung itu dulu pemberian ibunya, yang selalu ia tinggalkan sejak memilih jalan hitam. Tapi malam ini, ia memegangnya kembali. "Jika memang kalian ingin jiwaku, ambillah. Tapi jangan sentuh dia, jangan sentuh siapapun lagi di kampung ini. Biarkan aku menanggung semuanya." Makhluk itu membisu sejenak. Lalu, tertawa pelan. "Baiklah. Tapi kau harus tahu, rasa sakit ini akan abadi. Bahkan kematian tidak akan melepaskanmu." Melati menunduk. "Aku tidak takut lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan." Di luar, warga mulai berkumpul setelah mendengar suara ledakan dari arah rumah Melati. Mereka datang membawa lampu, beberapa membaca sholawat keras-keras, berharap bisa menangkal apapun yang terjadi. Ustaz Said berdiri di depan, wajahnya serius. "Bismillah, malam ini kita akhiri semua," katanya tegas. Ia membaca ayat-ayat ruqyah sambil berjalan menuju rumah yang kini tampak seperti diliputi kabut hitam. Tapi sebelum ia sempat menyentuh pagar, suara dari dalam terdengar. Suara Melati. "Jangan masuk, biarkan aku yang mengakhirinya." Lalu, dari jendela, terlihat cahaya terang menyembur keluar. Terang sekali, menyilaukan. Lalu, sunyi. Semua lampu padam. Angin berhenti. Daun-daun tak bergerak. Waktu seolah berhenti. Beberapa detik kemudian, pintu rumah terbuka. Dan dari sana, Melati melangkah keluar, perlahan, sambil tersenyum. Namun senyuman itu bukan kemenangan. Bukan kebahagiaan. Senyum itu adalah kepasrahan. Wajahnya tampak damai, tapi matanya kosong seperti lautan yang dalam dan tak berdasar. Ia berjalan ke arah warga, dan ketika langkah terakhirnya menyentuh tanah lapang di depan rumah, tubuhnya mulai berubah menjadi debu halus. Angin lembut bertiup, membawa serpihan itu perlahan ke udara. Semua orang terpaku.
Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang menangis. Hanya diam, karena mereka tahu Melati telah pergi, bukan sebagai korban, bukan sebagai pendosa, tapi sebagai penebus. Di tempat ia menghilang, hanya tersisa kalung kecil miliknya. Ustaz Said mengambilnya perlahan. Ia telah menutup pintu yang dibukanya sendiri, katanya pelan. Dan itu, tidak semua orang bisa lakukan. Damar duduk diam di teras rumah yang sudah hancur sebagian. Ia menggenggam kalung itu erat di tangannya. Air matanya mengalir tanpa suara. Di sampingnya, istrinya duduk, menggenggam tangannya. Tak ada kata-kata malam itu. Hanya perasaan bersalah, kelegaan, dan luka yang mengendap dalam hati. Beberapa hari setelahnya, Damar kembali ke rumah Melati dan membersihkannya. Ia merawat bunga-bunga yang dulu ditanam Melati, memperbaiki pagar, dan menjaga tempat itu sebagai bentuk penebusan. Warga perlahan kembali tenang, kampung kembali damai. Tapi nama Melati tetap hidup sebagai cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Bukan hanya sebagai penyanyi yang berubah jadi dukun, tapi sebagai wanita yang memilih mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang-orang yang bahkan pernah menyakitinya. Kini, setiap malam Jumat, ada yang meletakkan bunga Melati di teras rumah itu. Tak ada yang tahu siapa. Tapi bunga itu selalu segar. Aromanya lembut, menenangkan, seolah mengingatkan bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang paling gelap, dan pengorbanan sejati tak selalu dikenang dengan gemilang. Dan jika kau berjalan sendirian melewati rumah itu saat senja, kadang-kadang kau bisa mendengar suara nyanyian. Lembut, lirih, menyayat hati. Lagu yang tak punya lirik, tapi bisa membuatmu menangis tanpa tahu sebabnya. Itulah kisah Melati. Penyanyi, kekasih, dukun, penebus, dan kini legenda. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati dan membuatmu merenung, jangan lupa tekan like dan subscribe channel Bunga Malam, karena setiap hari kami hadirkan cerita penuh makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.